Halo guys, kembali lagi bersama di sini. Kali ini ada di chapter 100 I Copy Skill by Touch. Darahku tersentak karena hanya bisa berdiri di sana dengan mulut terbuka. Itu bukanlah gerakan seorang e-ranker. Mereka telah menjelaskan kepadanya pria rata-rata yang dibicarakan Amaterasu adalah Ken. Selena kemudian harus menjadi binatang yang mengamuk. Darahku menatap Sofia yang tak sadarkan diri. Siapa dia, penyihir api penyucian atau iblis penyayang? Tidak masalah, dia sudah memastikan kecurigaan Miko dan menyelesaikan misinya. Terima kasih telah membantu mereka. Ken berterima kasih pada Darahku sambil sedikit membungkuk, menyandarkannya pada kenyataan. Tidak perlu memikirkannya, Darahku berkata, berharap Ken tidak bertanya kenapa dia ada di sana. Benda aneh seperti portal berwarna biru dan putih terbuka di udara di samping Darahku. Dia tidak terkejut saat dia menunggunya. Dari sana, Yamauba bergegas mengenakan pakaian kasualnya, hanya memegang tongkatnya. Yang mengikutinya adalah Takeshi yang berteriak. Di mana itu? Dia sudah menghunuskan nodasinya. Di belakang keduanya yang berjalan perlahan adalah Miko, satu-satunya dari mereka yang memakai perlengkapannya. Darahku, kamu masih hidup? Dia bertanya dan dia langsung menjawab. Bagaimana aku bisa binasa sebelum mendapatkan hadiah malam? Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Pekerjaan ini bernilai sepanjang malam dengan wajah sombong. Miko tersipu sejenak. Sepertinya mau bagaimana lagi? Di mana monsternya? Apa dia sudah mati? Apa kamu yang melakukan ini, Darahku? Takeshi bertanya. Itu tidak mungkin. Aku merasakan sihir yang kuat di area tersebut, setidaknya tingkat ketiga. Yamauba menambahkan karena terlalu terkejut hingga dia berbicara dengan kecepatan normal. Itu dia, Darahku langsung menuju ke arah Ken. Setidaknya dia memiliki kekuatan peringkat A. Saat mereka bertiga menatap Ken dengan bingung, dia harus menjelaskan sedikit. Aku harap begitu, tapi itu hanya ledakan singkat. Aku sudah kehabisan tenaga. Mereka memang punya banyak waktu pertanyaan, tapi ini bukan waktu yang tepat. Miko bergegas memberikan sihir penyembuhan pada Sofia karena ramuan itu tidak sepenuhnya menyembuhkannya. Di sisi lain, Takeshi dan Yamauba sedang memeriksa mayat kobra. Ketika keadaan sudah sedikit tenang, Takeshi memutuskan untuk membantu Ken dengan pencarian Boragi, sehingga keduanya menyelesaikannya dengan cepat. Saat Ken mencabut tanamannya, seekor rusa besar, 3 ekor rusa, dan sekelompok kelinci menyerang. Takeshi sangat bersemangat untuk bergulat dengan rusa besar itu, tetapi terkejut ketika Selena menyelesaikannya dengan satu gigitan di leher. Setelah itu, dia baru merawat rusa-rusa itu. Ken dan Yamauba menangkap kelinci hidup-hidup karena mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dalam keadaan hidup daripada dalam keadaan mati. Saat mereka bersiap untuk pergi, Takeshi meminta Yamauba untuk membawa kobra dalam sihirnya. Dia sepertinya tidak menyukai gagasan itu karena hal menguras banyak tenaga darinya. Setelah beberapa kata manis dan janji untuk menggendongnya kembali, Takeshi berhasil meyakinkan Yamauba untuk melakukannya. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Takeshi menggendong Yamauba di pelukannya. Darahku melompat gembira di sekitar Miko. Ken menggendong Sofia di punggungnya sementara Selena berjalan di sampingnya. Ken memasang wajah bahagia karena sebagian besar gadis-gadis itu aman dan karena dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Sofia terbangun di tengah jalan dan mulai menangis. Itu adalah pengalaman yang menakutkan baginya. Selena hanya menepuk punggungnya sambil berkata, "Sudah berakhirkah?" Saat mereka memasuki kota, Sofia meminta Ken untuk menurunkannya karena itu agak memalukan. "Ken, besok kamu mengecewakanku?" dia bertanya dengan suara lemah. "Sekarang permisi, aku dan Selena akan jalan-jalan, jadi bisakah kita bertemu di kamar mandi setelahnya?" Ken merasa questnya agak aneh tapi tidak mengincar lebih jauh. Bahkan Selena pun berkata, "Kenapa aku juganya?"